Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu, sedharma, dan sahabat Moksha Channel dimanapun Anda berada. Semoga selalu bahagia, sukses, dan selalu dalam lindungan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa. Ya, kali ini saya mereaksi sebuah video ya. Ya, ini masih ada sih kaitannya dengan kemarin mengenai ngaben ya, kremasi ya, seperti yang video kemarin. Nah, di sini yang saya reaksi adalah videonya seorang mantan Hindu yang sudah lama ya, cuman dianya ini nggak move on. Selalu dia berdakwah, berceramah, ya selalu materinya agama Hindu lagi ya. Jadi rupanya dia nggak move on. Kalau saya pikir kalau terus menceritakan agama masa lalunya, kapan dia akan bisa mencerdaskan, mencerahkan umatnya ya? Ya harusnya kan dia bertugas untuk mencerdaskan ya, mencerahkan umatnya ya, tanpa harus menyakiti, menyinggung agama orang lain. Etikanya kan seperti itu ya. Ya meskipun kita mempromosikan ya, tetapi ya nggak usah juga kita menjelek-jelekkan produk orang lain ya. Ini sebetulnya kan kalau seseorang yang selalu menjelek-jelekkan agama orang lain atau agama masa lalunya, dia ini kan sebenarnya mencoreng, menistakan agamanya sendiri ya. Karena apa? Orang akan menilai, loh kok agamanya begitu ya, nyinyir ya. Oh, kok agamanya selalu menjelek-jelekkan agama orang lain ya. Padahal agamanya tidak salah. Nah, mari kita saksikan videonya. Ya, paling tidak itu acara ngaben itu paling murah ya, sekitar 80 sampai 100 juta. Kalau tidak punya uang, biasanya dikubur dulu. Sudah dikubur, kalau nanti kumpul duitnya sudah terkumpul, baru digali lagi, baru dibakar ulang. Saya tinggal bilang aja, kalau di Islam gampang. Meninggal, cuci, bungkus, kubur, selesai. Bahkan biayanya pun ditanggung atau dibantu sama masjid, sama DKM masjid, sama organisasi-organisasi Islam. Dari rumah sakit nggak ada ambulan, banyak organisasi Islam yang punya ambulan dibawa gratis. Saya dakwah simpel aja. Saya mau menyentuh mereka. Tidak mungkin Tuhan menyulitkan manusia. Tidak mungkin. Sedangkan kita lebih cenderung tidak takut Tuhan. Nah, setelah kita saksikan videonya yang cukup singkat ya sengaja saya persingkat ya, saya potong ya. Karena saya ingin membahas tuduhan dia bahwa biaya untuk ngaben, biaya untuk kremasi di Bali, dia bilang sangat mahal ya, antara berkisar 80 sampai 100 juta. Ya, sedangkan dia salah, mungkin bisa lebih dari yang dia bilang. Dan ada juga yang jauh lebih murah yang dari dia bilang, ya. Karena di dalam agama Hindu, agama Hindu. Jadi bahwa ada yang namanya itu tingkatan-tingkatannya, ya, beriatnya itu. Beriatnya itu sangat penting di dalam agama Hindu. Karena beriatnya ini adalah korban suci. Ya, korban suci dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasil ya. Jadi dengan sloka tersebut sehingga umat Hindu itu rasa baktinya itu sangat tinggi ya. Dia ingin berkorban berapapun nilainya ya. Nah, contohnya seperti ngaben ya, katakanlah dia mau kremasi ngaben orang tuanya ya. Karena di dalam agama Hindu itu ada yang namanya trirena, 3 hutang ya, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. 3 hutang kita ada kepada Dewa Rena, Si Rena, dan Pitra Rena. Memberikan penghormatan kepada orang tuanya atau kepada leluhurnya untuk mengadakan yatnya ya, kremasi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa
ngaben ini juga ada tingkatannya, ya. Ada yang namanya tingkatannya adalah niste. Ini sangat sederhana sekali, ya. Kalau orang nggak mampu, silakan, ya. Terus ada juga yang madil, ya, menengah. Menengah ini maksudnya apa? Ya boleh apa sedang lah, ya. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan ini apa niste madya utama, ya, yang utama. Nah, utama ini kalau dia punya uang, dia ingin mendharma baktikan mayatnya lebih tinggi, ya kenapa tidak boleh, ya? Silahkan saja, ya. Di sini yang seperti dia sebutkan bahwa Tuhan tidak pernah menyulitkan manusia, ya itu benar, ya. Di kami juga di Hindu tidak merasa disulitkan, ya, karena ini adalah perintah daripada agama untuk kita mayatnya, ya, yang sesederhana pun juga ada, bisa dan boleh, tidak dilarang, ya. Nah, yang penting dia tulus ikhlas, ya, meskipun dia kecil yatnya, ya, niste, tetapi dia benar-benar dengan tulus ikhlas, ya, dengan rasa bakti, tanpa pamrih, ya, tanpa hutang sana sini, tanpa menjual tanah, rumah, sawah, ya. Dia betul-betul dengan ikhlas, itu pasti akan diterima, ya. Dan begitu pula sebaliknya, meskipun dia utama, dia bawah, ya megah, tapi dengan cara hutang, dengan cara menjual aset orang tuanya dan lain sebagainya, itu juga belum tentu diterima, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, di Bali makanya kan ada dua sistem ngabennya ini, ya. Ada yang ngaben langsung dan ada yang ngaben kertamaso, ya. Nah, ini saya sudah tanya sama ada saudara saya yang di Bali yang biasa ngurusin masalah ngaben, ya. Ya, saya tanya berapa biaya di Bali, bagaimana sistemnya, ya. Jadi di Bali itu ada yang namanya itu kalau ngaben langsung begitu orangnya meninggal dan ada dewasa bagus, ada apa mereka ingin untuk segera dikremasi atau diaben, langsung bisa dilaksanakan dan itu juga biaya tidak banyak, ya. Dan yang kedua adalah ngaben kertamasa. Kertamasa ini adalah menunggu masa, menunggu saatnya, ya, biasanya itu 2 atau 3 tahun. Ini yang disebut dengan ngaben kolektif, ya, ngaben yang dikumpulkan kolektif. Nah, kalau sekarang itu sudah berupa uang, ya. Jadi uang itu dikumpulkan ya antara 20 sampai 30 bahkan sampai 50.000, ya. Nah, setiap setiap orang, ya. Nah, nanti kalau suatu saat dia mengadakan ngaben atau kremasi, ya, dia akan mendapatkan uang sebesar 5 juta untuk biaya ngaben. Nah, uang inilah yang dia terima diserahkan kepada pengurus panitia yang sebagai pelaksana di acara ngaben kolektif, ya. Nah, di situ juga mereka banyak dapat dana punya juga, ya. Ya, dana punyanya ada dari bersumber dari desa adat, ya. Ada dari desa dinas, ada juga dari LPD, ya, LPD desa adat. Ada juga dari Pemkab, ya, pemerintah kabupaten. Ada juga punya dari krama-kramanya, ya, keluarga kecil dan keluarga besarnya, ya, sorohnya. Jadi di sini, wah, dana-dana punya itu sangat banyak sekali, ya. Bahkan mungkin mereka ada kelebihan juga, ya. Nah, udah gitu. Nah, biaya yang ngaben ini juga kalau dia ada kelebihan, itu biasanya disetorkan juga kembali kepada pengurus panitia, ya. Jadi untuk meringankan yang punya hajatan, ya. Ini sih biasanya yang banyak itu adalah konsumsi orang-orang yang datang, ya, dari keluarga, ya, dari tempe, dari Banjar, ya. Nah, jadi itu, jadi ya
Ya kalau saya rasa ya semua acara, upacara, bahkan kematian ya pasti butuh biaya lah. Ya, nggak mungkin nggak butuh biaya. Ya, oh kita maaf aja nih, ya kita ke toilet aja suruh bayar. Masa orang ada apa kematian nggak bayar? Ya nggak mungkin lah. Ya, di sini saya tekankan, nah, ini khususnya untuk umat Hindu ya, kan banyak yang selalu berkomentar ya, kalau orang yang sudah keluar dari agama Hindu atau pindah dari agama Hindu ya, kan banyak yang orang, oh nanti kalau meninggal dia pasti minta diabaikan meskipun dia sudah memeluk agama A, agama B ya. Oh nanti dia akan gentayangan, nanti dia akan minta diabaikan ya. Nah, itu bukan omongan ya, sekedar omongan, tapi itu memang nyata dan sering terjadi ya. Bahkan saya pernah punya saudara juga ya, ada saudara, dia anaknya meninggal ya, dia sudah pindah agama dan nah ternyata bapaknya itu dimimpiin terus untuk minta diabenkan ya. Ini sudah banyak sekali. Kenapa bisa begitu? Ya, nah saya lanjutkan tadi bahwa nah dulu adalah kemungkinan besar dia itu adalah orang Hindu yang dikremasi ya, sehingga dia lahir di keluarga Hindu ya. Nah, begitu dia sampai besar ya, mungkin dia serada keyakinannya kurang di agama Hindu ya, atau dia ikut suami dan lain sebagainya ya, atau mungkin karena faktor ekonomi, putus asa dan lain sebagainya, dia pindah ke agama lain ya, dia jadi non Hindu. Nah, setelah dia mengalami kematian atau dia meninggal, nah sang roh ini ya, sang jiwatman ini nih kan karena dulu pernah dikremasi ya, mungkin juga minta dikremasi lagi agar cepat prosesnya menjadi berganti baju, berganti badan ya. Jadi dia datang melalui mimpi-mimpi kepada keluarganya ya, minta untuk diabenkan, dikremasi ya. Ini sudah banyak terjadi. Ini bukan cerita isapan jempol ya. Kenapa? Di Hindu ini ya, inilah uniknya orang Hindu ya, Hindu Bali ini ya. Jadi sejak manusia itu seseorang dari dalam perut ya 3 bulan sudah diupacarakan dulu bulanan, ada 7 bulanan ya, terus nanti ada dia lahir, ada lagi upacaranya, ada otonan ya, melalui upacara-upacara, nanti dia ada lagi menjelang remaja ya, jadi ada yang namanya itu matatah, masangi ya, naik bajang dan lain sebagainya, begitu bulan nikah ya, dan lain sebagainya. Nah, begitu dia meninggal ya, sang jiwatman lepas dari badan ya, sehingga dia merindukan kembali untuk dikremasi, untuk mendapatkan badan kasar lagi ya, dia untuk bisa mendapatkan badan. Jadi itu ya permasalahannya ya, itu sebabnya ya. Jadi jangan ini dianggap cerita hayalan ya. Wah, itu cuman dibuat-buat gitu. Ya, banyak sekali ya, banyak sekali saksi-saksinya, banyak sekali yang sudah didatengin oleh yang sudah meninggal ya, untuk minta diabenkan ya, karena di dalam Bhagavad Gita juga ya, kitab suci Pancamaweda, dikatakan bahwa pada saat kematianlah ya, pada saat sang jiwa ini lepas dari raga ini, disitulah yang sangat menentukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan pada saat sang jiwa ini lepas ya. Ya bisa saja dia ingin kembali ke keluarganya ya, kita nggak tahu ya. Itu ya. Demikian video yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.